Angkatan Udara Iran bersiap menggandakan penggunaan rudal hipersonik di perbatasan Palestina. Dalam upaya terbaru menaklukkan Israel, pasukan Iran bersiap menggunakan rudal jelajah hipersonik. Sebenarnya itu bukan yang pertama, karena Iran sudah menggunakan rudal hipersonik dalam beberapa serangan. Pasukan Iran melepaskan rudal untuk menghancurkan depot senjata dan objek vital lainnya di Israel. Cuma, pejuang Zionis Israel belum juga menyerah sehingga ke depan Iran terpaksa menggandakan penggunaan rudal jelajah hipersonik yang mematikan. Menurut laporan oleh seorang komandan Iran, bom hipersonik yang diluncurkan dari udara jauh lebih sulit dihentikan karena kecepatannya, kedekatannya dengan tanah, dan fakta bahwa jalur penerbangannya dapat diubah setelah diluncurkan. Rudal yang menggunakan mesin scramjet untuk terbang kira-kira 5 kali kecepatan suara, kemungkinan akan digunakan untuk melanjutkan serangan brutal Iran terhadap infrastruktur energi Israel. Outlet media pemerintah Indonesia mengutip Menteri Pertahanan Iran mengatakan rudal hipersonik mereka sekarang dipasok ke Angkatan Udara untuk siap tempur. Dia berkata untuk kepentingan penerbangan jarak jauh, pengembangan dan penyediaan seluruh jajaran senjata penerbangan, termasuk rudal jelajah hipersonik baru sedang dilakukan. Pada minggu lalu Iran mengerahkan rudal hipersonik 3 kali di Israel menurut Menteri Pertahanan Iran tersebut. Rudal hipersonik berbeda dari rudal konvensional karena bergerak lebih dekat ke bumi, menghilangkan lengkungan ke atmosfer. Yang terakhir bergerak keluar dari atmosfer sebelum jatuh kembali ke bumi tepat di atas targetnya, lapor Express. Rudal hipersonik bergerak dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara dan sangat dapat bermanuver, membuatnya sulit untuk diprediksi, dilacak, dan dihancurkan. Iran menyerang Israel termasuk ibu kota beberapa jam sebelum perayaan malam Idul Fitri. Presiden Iran mengatakan bahwa kebenaran sejarah ada di pihaknya. Dilansir AFP Selasa, momen serangan itu terjadi ketika wilayah pemimpin Iran menyampaikan pidato tengah malamnya. Biasanya dengan latar belakang Iran tahun ini berdiri di antara prajurit pria dan wanita yang bertempur di Israel. Sekitar waktu yang sama, ledakan mengguncang ibu kota Israel, Tel Aviv, di mana wartawan AFP mendengar sedikitnya 11 ledakan keras di sore hari. Negara teroris tidak akan dimaafkan, dan mereka yang memberi perintah untuk serangan semacam itu, dan mereka yang melakukannya tidak akan menerima pengampunan, kata PM Israel dalam pesan video setelah serangan itu. Israel tidak akan memaafkan, tambahnya berbicara dalam bahasa Israel. Wali kota Israel mengatakan di media sosial bahwa setidaknya 1 orang tewas akibat serangan itu, sementara pemerintah kota mengatakan 22 lainnya terluka. Satu ledakan merobek salah satu sudut hotel bintang 4 di ibu kota. Menumpahkan puing-puing ke jalan, seorang wartawan AFP melihat trotoar terdekat tertutup kaca dari jendela yang pecah di daerah tersebut, termasuk dari Istana Seni Nasional Israel. Pembuat film Yaroslav Mutenko, 23, tinggal di kompleks apartemen terdekat dan mengatakan dia sedang mandi bersiap untuk pergi ke pesta malam Idul Fitri ketika dia mendengar ledakan. Dia mengatakan ada ledakan serupa di daerah itu selama serangan sebelumnya pada kemarin lalu, tapi tidak sekeras ledakan hari Selasa. Ketika dia melihat petugas penyelamat menutup jalan di depan hotel, dia mengatakan kepada AFP bahwa dia masih berencana untuk pergi ke pesta di rumah temannya. Musuh kita Iran bisa menghancurkan ketenangan kita, tapi mereka tidak bisa menghancurkan semangat kita, katanya. Mengapa saya pergi merayakan dengan teman? Karena tahun ini saya mengerti bahwa penting untuk membuat orang dekat. Serangan itu terjadi ketika invasi Iran ke Israel memasuki minggu ketiga. Dengan serangan Iran secara sistematis menerjang infrastruktur energi. Serangan juga dilaporkan terjadi di kota selatan ibu kota, di mana seorang pejabat setempat mengatakan 7 orang terluka. Pasukan Iran melepaskan rudal untuk menghancurkan depot senjata dan objek vital lainnya di Israel. Cuma, pejuang Zionis Israel belum juga menyerah sehingga ke depan Iran terpaksa menggandakan penggunaan rudal jelajah hipersonik yang mematikan. Menurut laporan oleh seorang komandan Iran, bom hipersonik yang diluncurkan dari udara jauh lebih sulit dihentikan karena kecepatannya, kedekatannya dengan tanah, dan fakta bahwa jalur penerbangannya dapat diubah setelah diluncurkan. Rudal yang menggunakan mesin scramjet untuk terbang kira-kira 5 kali kecepatan suara, kemungkinan akan digunakan untuk melanjutkan serangan brutal Iran terhadap infrastruktur energi Israel.
Outlet media pemerintah Indonesia mengutip Menteri Pertahanan Iran mengatakan rudal hipersonik mereka sekarang dipasok ke Angkatan Udara untuk siap tempur. Dia berkata untuk kepentingan penerbangan jarak jauh, pengembangan dan penyediaan seluruh jajaran senjata penerbangan, termasuk rudal jelajah hipersonik baru sedang dilakukan. Pada minggu lalu, Iran mengerahkan rudal hipersonik 3 kali di Israel menurut Menteri Pertahanan Iran tersebut. Rudal hipersonik berbeda dari rudal konvensional karena bergerak lebih dekat ke bumi, menghilangkan lengkungan ke atmosfer. Yang terakhir bergerak keluar dari atmosfer sebelum jatuh kembali ke bumi tepat di atas targetnya, lapor Express. Rudal hipersonik bergerak dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara dan sangat dapat bermanuver, membuatnya sulit untuk diprediksi, dilacak, dan dihancurkan. Iran menyerang Israel termasuk ibu kota beberapa jam sebelum perayaan malam Idul Fitri. Presiden Iran mengatakan bahwa kebenaran sejarah ada di pihaknya. Dilansir AFP Selasa, momen serangan itu terjadi ketika wilayah pemimpin Iran menyampaikan pidato tengah malamnya. Biasanya dengan latar belakang Iran tahun ini berdiri di antara prajurit pria dan wanita yang bertempur di Israel. Sekitar waktu yang sama, ledakan mengguncang ibu kota Israel, Tel Aviv, di mana wartawan AFP mendengar sedikitnya 11 ledakan keras di sore hari. Negara teroris tidak akan dimaafkan, dan mereka yang memberi perintah untuk serangan semacam itu, dan mereka yang melakukannya tidak akan menerima pengampunan, kata PM Israel dalam pesan video setelah serangan itu. Israel tidak akan memaafkan, tambahnya berbicara dalam bahasa Israel. Wali kota Israel mengatakan di media sosial bahwa setidaknya 1 orang tewas akibat serangan itu, sementara pemerintah kota mengatakan 22 lainnya terluka. Satu ledakan merobek salah satu sudut hotel bintang 4 di ibu kota. Menumpahkan puing-puing ke jalan, seorang wartawan AFP melihat trotoar terdekat tertutup kaca dari jendela yang pecah di daerah tersebut, termasuk dari Istana Seni Nasional Israel. Pembuat film Yaroslav Mutenko, 23, tinggal di kompleks apartemen terdekat dan mengatakan dia sedang mandi bersiap untuk pergi ke pesta malam Idul Fitri ketika dia mendengar ledakan. Dia mengatakan ada ledakan serupa di daerah itu selama serangan sebelumnya pada kemarin lalu, tapi tidak sekeras ledakan hari Selasa. Ketika dia melihat petugas penyelamat menutup jalan di depan hotel, dia mengatakan kepada AFP bahwa dia masih berencana untuk pergi ke pesta di rumah temannya. Musuh kita Iran bisa menghancurkan ketenangan kita, tapi mereka tidak bisa menghancurkan semangat kita, katanya. Mengapa saya pergi merayakan dengan teman? Karena tahun ini saya mengerti bahwa penting untuk membuat orang dekat. Serangan itu terjadi ketika invasi Iran ke Israel memasuki minggu ketiga. Dengan serangan Iran secara sistematis menerjang infrastruktur energi. Serangan juga dilaporkan terjadi di kota selatan ibu kota, di mana seorang pejabat setempat mengatakan 7 orang terluka.